Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Bunga Cari Putri Lea dengan NIM 160121163 Program Studi Teknik Informatika. Yang saya hormati Ibu Pembimbing saya, Ibu R. Madalena Simanjorang, Ibu penguji saya, Ibu Rita Hamdani, dan Bapak penguji 2 saya, Bapak Jijon Sagara. Sedikit tentang skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode WP untuk menentukan petugas ABSEK terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Nah, kita lanjut pada bab 1. Pada bab 1 kita terdapat latar belakang penelitiannya. PT Angkasa Pura II Kuala Namu merupakan salah satu badan usaha milik negara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa, penerbangan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. ABSEK adalah petugas keamanan yang menjaga dan menjamin keselamatan pengguna jasa penerbangan. Yang saat ini unit ABSEK pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu memiliki banyak petugas ABSEK yang terbagi dalam 4 regu. Masing-masing regu terdiri dari 1 tim leader, 1 squad leader, dan 14 ofisial. PT Angkasa Pura II Kuala Namu masih mengalami kendala saat ini, di mana sistem pemilihan petugas ABSEK terbaik belum mencapai sasaran dan saat ini belum berjalan secara maksimal. Semua itu karena pemilihan petugas ABSEK terbaik masih dilakukan secara manual atau objektif. Sistem pendukung keputusan untuk pemilihan petugas ABSEK terbaik adalah sebuah alternatif untuk membantu pengambilan keputusan dalam proses pemilihan petugas ABSEK terbaik, dan sistem yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang dapat membantu PT Angkasa Pura II Kuala Namu untuk menilai petugas ABSEK terbaik dengan menggunakan data dan model untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode weighted product atau metode WP. Pada latar belakang terdapat rumusan masalah. Di rumusan masalah terdapat identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah: yang pertama, belum tepatnya proses dalam pemilihan petugas ABSEK terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Dan yang kedua, sistem yang berjalan belum dapat menghasilkan laporan yang akurat dalam membantu pengambilan keputusan pemilihan petugas ABSEK terbaik. Dalam perumusan masalah terdapat ruang lingkup. Ruang lingkup yang diteliti pada penelitian ini ada 4 poin. Yang pertama, data yang dibutuhkan hanya data petugas ABSEK yang sudah ditentukan oleh PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Dan yang kedua, kriteria yang ditentukan oleh PT Angkasa Pura II Kuala Namu adalah: yang pertama, prestasi, kinerja, disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, dalam pemilihan petugas ABSEK terbaik menggunakan metode weighted product atau WP. Dan yang keempat, sistem pendukung keputusan pemilihan petugas ABSEK terbaik dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Perumusan masalah. Dalam perumusan masalah ini ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode WP dalam menentukan petugas ABSEK terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Yang kedua, bagaimana membuat dan merancang aplikasi penentuan petugas ABSEK terbaik di PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung keputusan menentukan petugas ABSEK terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Yang ketiga, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
menerapkan metode weighted product dalam menentukan petugas absek terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Dan yang kedua, merancang aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan petugas absek terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Dan yang ketiga, mengimplementasikan sistem pendukung keputusan untuk menentukan petugas absek terbaik PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Di sini kita masuk ke manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pihak PT Angkasa Pura II Kuala Namu dalam menentukan petugas absek terbaik. Yang kedua, menerapkan ilmu yang didapatkan di STMIK Pelita Nusantara Medan dan merancang sistem pendukung keputusan dengan metode weighted product atau WP. Dan berikutnya, mempercepat proses penentuan petugas absek yang terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu dengan cepat dan efisien. Kita masuk ke bab 2. Di bab 2 kita ada landasan teori. Landasan teori kita masuk ke 21, pengertian sistem pendukung keputusan. Di sini saya mengutip dari buku Murni Marbun 2018 halaman 9, menjelaskan sistem pendukung keputusan atau SPK secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Secara khusus, SPK didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mendukung kerja seseorang, manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberikan informasi ataupun usulan menuju pada keputusan tertentu. Sistem pendukung keputusan merupakan fungsi utama seorang manajer atau administrator. Dalam sistem pendukung keputusan ada beberapa tahap. Yang pertama, karakteristik dan kemampuan sistem pendukung keputusan. Yang kedua, keuntungan pengguna sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, tujuan sistem pendukung keputusan. Dan yang keempat, pengambilan keputusan. Di sini kita memakai metode WP. Kita akan menjelaskan sedikit tentang metode WP. Metode weighted product atau WP adalah sebuah keputusan analisis multikriteria dan merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria. Seperti semua metode-metode lainnya, WP adalah himpunan dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam istilah beberapa kriteria. Metode perkalian dan metode WP ini berbeda dengan metode SAW dalam perlakuan awal terhadap hasil penilaian atribut keputusan. Dalam metode WP tidak diperlukan manipulasi matriks karena metode ini mengalihkan hasil penilaian setiap atribut. Hasil pengalian tersebut belum dibandingkan atau dibagi dengan nilai standar. Dalam hal ini, alternatif ideal sering digunakan sebagai nilai standar bobot. Bobot untuk kriteria manfaat berfungsi sebagai pangkat positif dan proses perkalian antar atribut, sementara bobot berfungsi sebagai pangkat negatif. Di sini objek yang diteliti adalah absek. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang absek. Absek adalah menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tertanggal 25 Mei 1992, absek adalah petugas keamanan yang bertugas menjaga dan menjamin keselamatan pengguna jasa penerbangan. Selain itu, tugas absek yaitu menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan efisien penerbangan di seluruh area penerbangan termasuk juga awak pesawat udara, memberikan perlindungan terhadap awak pesawat udara, para penumpang, petugas di darat, masyarakat dan instansi yang ada di bandar udara dari tindakan melawan hukum dan memenuhi standar peraturan yang ada di penerbangan secara baik secara internasional maupun nasional.
dalam aturan internasional berpedoman pada ICAO, merupakan sebuah organisasi penerbangan sipil internasional di bawah pimpinan PBB. ICAO mempunyai aturan-aturan penerbangan yang disebut dengan Annex. Aturan keamanan penerbangan tersebut di Annex 17 Security dan Safeguarding International Civil Aviation of Against Acts of Unlawful Interference. Jadi setiap negara yang menjadi anggota ICAO harus mematuhi aturan yang dibuat oleh ICAO tersebut. Bahasa-bahasa yang akan digunakan dalam perancangan sistemnya adalah yang pertama UML, yang kedua PHP, berikutnya MySQL, berikutnya HTML, dan web beserta dengan SAMPP. Kita masuk ke bab 3. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama kerangka kerja penelitian, yang kedua uraian kerja penelitian, yang ketiga tempat penelitian. Yang pertama 3.1 kerangka kerja penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, setelah itu pengumpulan data, setelah itu analisa data, setelah itu penerapan metode WP, masuk ke perancangan sistem, setelah itu selesai pengujian sistem dan mengimplementasikannya. Masuk ke 2, uraian kerangka kerja penelitian. Ya, untuk membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja atau framework yang jelas tahap-tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisa data, yang keempat penerapan metode, yang kelima perancangan sistem, yang keenam pengujian sistem, yang ketujuh implementasi sistem, dan yang terakhir adalah tempat penelitian. Yang ketiga tempat penelitian, berikut tempat penelitiannya. Kita masuk kepada bab 4, analisa dan perancangan. 4.1 analisa. Analisa dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal yang dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukan atau penyusunan untuk dikaji lebih lanjut. Dengan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu telah mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan. Data yang telah diperoleh langsung dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka yang dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan data yang sesuai. Survei yang dilakukan secara langsung di lapangan dan kemudian diolah agar mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada analisa data kita ada 2, analisa kebutuhan sistem dan yang kedua analisa sistem yang akan dibangun. Masuk ke perancangan sistem. Yang pertama itu perancangan sistem yang diusulkan, yang kedua perancangan basis data, yang ketiga perancangan masukan, dan yang terakhir adalah perancangan keluaran. Kita masuk ke bab 5, implementasi sistem. Yang pertama itu kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem dalam perancangan aplikasi metode WP untuk menentukan petugas absek membutuhkan spesifikasi perangkat keras hardware dan perangkat lunak software sebagai berikut. Yang pertama kebutuhan perangkat lunak dan yang kedua itu kebutuhan perangkat keras. Untuk selanjutnya implementasi. Implementasi sistem merupakan tahapan dalam menerapkan sistem yang telah dibangun, di mana nantinya akan diketahui kualitas dari sistem yang akan dirancang, apakah sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam melakukan implementasi dipersiapkan beberapa saran yang berhubungan dengan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Implementasi antarmuka merupakan rancangan antarmuka yang akan digunakan sebagai perantara user dengan perangkat lunak yang digunakan. Implementasi antarmuka dari perancangan aplikasi berbasis web
dari penerapan metode Waiting Produk untuk menentukan petugas absek pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Adapun kelemahan dan kelebihan sistem pada penelitian ini adalah yang pertama, kelemahan sistem. Kelemahan dari penerapan metode Waiting Produk untuk menentukan petugas absek terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu adalah yang pertama, tampilan program masih kurang menarik. Yang kedua, apabila administrator ingin melakukan input data pada semua komputer hanya dapat dilakukan secara manual. Yang ketiga, aplikasi ini tidak dapat melakukan update otomatis, harus diinstal langsung dari dari masing-masing komputer apabila ada yang mau diupdate. Dan yang keempat itu adalah aplikasi ini berjalan secara offline. Kelebihan sistem ini adalah yang pertama, sistem yang dibangun mudah untuk digunakan. Yang kedua, data alternatif maupun data kriteria dapat diubah maupun ditambah sehingga pengguna sistem dapat dikembangkan. Dan yang terakhir, dengan aplikasi ini mungkin dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang terupdate mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Kita masuk ke bab terakhir, bab 6, kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan daripada bab-bab di atas adalah yang pertama itu penerapan metode Waiting Produk untuk menentukan petugas absek terbaik digunakan sebagai sarana pendukung keputusan dengan menyesuaikan kriteria dan menggunakan bobot agar dapat digunakan dengan metode tersebut. Yang kedua, aplikasi yang dirancang dapat memberikan informasi pemilihan petugas absek terbaik dengan kriteria yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir itu, aplikasi penerapan metode WP diimplementasikan digunakan sebagai sarana pendukung keputusan pemilihan petugas absek terbaik pada PT Angkasa Pura II Kuala Namu. Dan yang terakhir kita masuk ke saran. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran sebagai masukan kepada peneliti selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan mendatang. Yang pertama, dapat diaplikasikan dengan menggunakan metode lain seperti TOPSIS atau SAW untuk membandingkan hasilnya. Dan yang kedua itu, model pengambilan keputusan menggunakan metode WP ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk permasalahan yang lebih kompleks dengan jumlah kriteria dan alternatif yang jauh lebih banyak. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.